Ibu. Saya melanjutkan materi selanjutnya yang tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh rekan saya Bu Nurul dengan materi disiplin positif dan juga keyakinan kelas. Di sini kami berdua ingin mensosialisasikan ya materi-materi yang sudah kami dapat di Pengimbasan Pendidikan Guru Penggerak. Jadi tidak ada maksud menggurui atau kami di sini berdua lebih atau apapun, tidak ada. Artinya kita sama-sama belajar bersama, sharing tentang apa yang kami dapat berdua. Untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kesenangan. Yang ketiga adalah kebebasan. Keempat penguasaan, dan yang kelima adalah untuk bertahan hidup. Nah, 5 poin ini adalah kebutuhan dasar kita ya, kebutuhan dasar kita semua. Kasih sayang dan rasa diterima itu tentu ya, setiap kita atau setiap orang perlu yang namanya kasih sayang, saling menyayangi, dan ada perasaan diterima di lingkungan di mana tempat kita berada. Kesenangan, ya, apalagi namanya anak-anak ya, anak-anak masa-masanya bermain. Di sini ada poin kesenangan dan kebebasan ya. Ada kesenangan ya untuk sesuatu yang memang ya harus kita dapatkan dalam kebutuhan dasar manusia ini. Ada penguasaan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh orang tua maupun lingkungan sekolah. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, diterima menjadi bagian suatu kelompok. Ya, sebelumnya tadi juga sudah saya bahas sedikit bahwa tentang kasih sayang dan rasa diterima, ya itu tadi di mana kita berada, ya pasti kita ingin diterima di lingkungan tersebut, terlebih khusus pada anak-anak. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa serta bahagia, menikmati apa yang dilakukan. Ini memang dunianya anak ya adalah bersenang-senang, bermain, ya, tertawa serta bahagia, menikmati apa yang dilakukan, tidak memiliki beban pikiran ya, seperti itu. Jadi pikirannya bebas hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan dasar yang keempat adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, self-esteem, dan keinginan untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Ini juga pada anak-anak di lingkungan sekolah ya, terlepas dari kelas, itu biasanya di setiap kelas pasti ada yang tipe-tipe yang dominan ya, yang menunjukkan dirinya gitu. Apalagi mungkin di kelas tinggi mulai ada kelompok-kelompok di dalam kelas seperti itu. Tidak hanya di kelas saya, mungkin di kelas ibu juga semua ya ada beberapa anak yang menunjukkan perbedaan di antara teman-teman yang lain. Jadi ingin
ingin dilihat gitu bahwa saya itu berbeda. Nah itu kebutuhan terkait dengan penguasaan, ya, kompeten, diakui, dihormati. Nah ini bisa membuat perbedaan. Nah, itu akan mencolok sekali, ya, akan terlihat kalau yang keempat ini, kebutuhan dasar yang penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan, dan minuman. Bahwa ya setiap manusia tentunya perlu yang namanya sehat, ya. Kita sehat jasmani, rohani. Setiap kita berdoa pasti kita mintanya diberikan kesehatan, ya, sehat walafiat. Nggak cuma sehat jasmani, tapi kita juga minta sehat secara rohani kita, batin kita. Dan selanjutnya untuk bertahan hidup yaitu rumah. Rumah adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, yang dapat melindungi kita dari panas, hujan, angin, dan lain sebagainya. Tempat kita berkumpul bersama keluarga. Makanan dan minuman ini adalah kebutuhan yang sangat penting, ya, bahwa manusia ya hidup itu ya butuh makan dan butuh minum. Apakah peserta didik Bapak Ibu telah terpenuhi kebutuhan dasarnya? Tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kasih sayang. Kira-kira apakah sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya? Sudah, ya, insya Allah sudah. Saya yakin siapapun guru, ya, di dunia pendidikan untuk memberikan kasih sayang itu pasti terhadap anak didiknya, yang mana peserta didik ini kita anggap bukan orang lain, tapi seperti anak kita sendiri, ya, anak kita sendiri seperti itu. Otomatis rasa kasih sayangnya itu ikhlas, tulus gitu kan. Artinya tidak kita buat-buat, apalagi mungkin ini lebih kepada ibu-ibu, ya. Biasanya tuh kalau bapak-bapak mungkin agak susah, agak susah terlihat, ya, untuk rasa kasih sayang. Tapi kalau seorang ibu, ya, itu udah pasti terlihat sekali bahwa memberikan kasih sayang yang tulus kepada seorang anak, seperti itu. Kebutuhan dasar yang kedua adalah penguasaan. Kira-kira di kelas kita, ya, di kelas ibu, apakah untuk kebutuhan dasar penguasaannya sudah terpenuhi? Tadi bahwa ada anak yang menunjukkan perbedaan, gitu, ingin diakui, gitu, ingin terlihat berbeda, seperti itu. Sudah, ya. Nah, kebebasan dan kesenangan ini sudah pasti juga sudah terpenuhi, ya. Otomatis ini bersifat berarti, namanya anak-anak tadi bermain, ya, bersenang, senang baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah bertahan hidup, ya, ini mungkin lebih kepada orang tuanya, ya, di rumah, bagaimana memberikan rasa aman, ya, rasa nyaman di lingkungan rumah. Tadi ada rumah, tempat tinggal, dan makan minum, ya, makan minum ini lebih kepada orang tuanya. Nah, baik Bu, ya, ini ada studi kasus, mari kita analisis bersama. Ya, studi kasus 1 ada yang namanya Dinda, ya, studi kasus 1 Dinda. Seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kenapa Dinda membenci Ibu Rani? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kira-kira apa? Kasih sayang bisa, ya. Perhatian tadi, penguasaan, kesenangan dan kebebasan, ya, juga bisa, ya, karena ini masih bersifat umum, ya. Tiba-tiba pulang sekolah nangis dan mengadu pada ibunya, benci dengan Ibu Rani, gurunya, seperti itu.
Nah, ini kita cek ya bersama-sama kebutuhan yang belum terpenuhi betul ya. Pertama ada kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Artinya dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang 4 sudah terpenuhi karena yang satu adalah tentang bertahan hidup. Nah, selanjutnya kita amati bersama studi kasus ini siswa SMP. Tahun ini Dimas menjadi murid kelas 1 SMP. Ia senang sekali ketika di sekolahnya ia mulai belajar bahasa Inggris. Setiap hari ia belajar bahasa Inggris. Ia terlihat rajin dan bersemangat sekali belajar sampai akhirnya ia bisa bicara dalam bahasa Inggris. Sederhana dengan baik dan lancar. Kebutuhan apa yang telah dipenuhi oleh Dimas ya? Apa Bu? Penguasaan Bu Yuni? Pengetahuannya ya. Semuanya ya, tadi ada kesenangan masuk juga ya. Oke. Studi kasus selanjutnya adalah siswa SMA. Iksan, siswa kelas 10 A SMA karakter mulia, adalah anak pendiam dan pemalu. Ia lebih banyak membaca di perpustakaan atau berdiam di kelas tiap jam istirahat. Suatu ketika SMA karakter mulia mengikuti lomba debat antar SMA. Tiba-tiba Adit, salah satu anggota tim yang ditunjuk mengikuti lomba tersebut, dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Kepala sekolah bertanya kepada guru tentang siswa yang dapat menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena pengetahuannya yang luas dan kinerjanya yang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Ternyata Iksan dan teman-teman satu timnya, Sinta dan Indra, menjadi juara umum. Sejak saat itu Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri. Ia tidak lagi pemalu dan pendiam. Kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Iksan sehingga membuatnya berubah dari yang awalnya pendiam dan pemalu ternyata memiliki pengetahuan yang luar biasa, senang belajar, ada di perpustakaan, ya. Merasa diterima, berarti ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sehingga membuatnya berubah, tidak menjadi siswa yang pendiam lagi. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Waktunya mengidentifikasi. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang terkadang bisa diucapkan gitu ya, terkadang bisa diucapkan. Nah, patuhi aturan saya atau awas. Ya, itu selanjutnya Bu. Nah, waktunya mengidentifikasi peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terlihat ada perbedaan ya dari slide sebelumnya, dari kata-kata yang sebelumnya ya, patuhi aturan saya atau awas ya, ini berpakai tanda serunya lebih dari satu gitu kan ya, jadi awasnya serem gitu. Kamu selalu saja salah ya, selalu pasti yang terakhir. Ibu sangat kecewa. Nah, dari kata-kata yang di atas dan yang di bawah juga terlihat ada perbedaan ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu
tahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah posisi-posisi kontrol guru. Nanti kita harus jadi seperti apa selanjutnya. Ini lebih enak diucapkan ya, lebih enak didengar juga nih apa yang kita yakini. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita, masih ingat dengan keyakinan kelas kita, apakah kamu meyakininya, apakah kamu yakin? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Nah, posisi kontrol guru. Nah, dari kalimat-kalimat tadi, ya dari kalimat-kalimat tadi yang ada kalimat tanda seru awas atau yang ibu merasa kecewa, bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Dan tadi kita meyakini, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu yakin? Posisi kontrol guru yang pertama ada penghukum, ya, membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira kita ada di posisi apa dan yang ideal itu harus seperti apa? Silakan. Nah, Bapak dan Ibu termasuk tipe yang mana? Ini sebagai tipe penghukum, ya, penghukum. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Tadi mungkin ada kata-kata yang pakai tanda seru tadi, awas gitu. Berarti kan seperti penghukum ya, walaupun tidak fisik tapi dengan kata-kata verbal. Membuat rasa bersalah tadi, ibu kecewa atau bapak kecewa dengan kamu seperti itu. Ya, guru membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, ya seperti itu. Yang ketiga itu adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah teman. Guru akan tetap berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Artinya ada komunikasi yang baik di situ, dengan menggunakan nada-nada yang enak seperti itu. Yang keempat, posisi guru itu adalah sebagai pemantau. Guru mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang terakhir, yang poin kelima, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini dari 5 kontrol guru tadi ya, yang sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal. Ya, inilah yang harus kita terapkan untuk anak didik kita sebagai manajer. Ya, mungkin sebagai manajer pun artinya kita pun sudah pernah melakukan itu gitu ya, tetapi mungkin tidak secara tertulisnya kelihatan seperti itu. Ya, mungkin banyak penghukum baik menggunakan fisik maupun verbal. Mungkin secara pribadi ya, artinya saya juga menyadari bahwa saya pernah berada di posisi ini sebagai penghukum. Pada dasarnya ketika kita menghukum peserta didik, tujuan kita bukanlah dengan benci ya. Kita tidak benci dengan peserta didik karena peserta didik tadi adalah yang sudah kita anggap sebagai anak kita sendiri gitu. Itu karena adalah rasa sayang ya, kasih sayang kita. Cuma memang kurang pas ya, kurang pas gitu. Dan apalagi sampai ada yang namanya kontak fisik, itu memang sudah nggak boleh ya, dilarang. Selanjutnya membuat rasa bersalah ya, teman, pemantau, manajer. Nah, ini adalah 5 kontrol guru. Mudah-mudahan kita bisa ya menerapkan posisi kita di sebagai manajer yang tidak menghakimi peserta didik, tetapi memberikan kesadaran bagi peserta didik ketika melakukan kesalahan, dia sadar bahwa dirinya salah dan dia tahu apa yang harus dia lakukan atau dia berbuat ketika dia bersalah. Ya, jadi lebih enak gitu ya sebagai manajer. Ya, pada kenyataannya mungkin
ada kesulitan ya, agak sulit kita menerapkannya, tapi insya Allah pelan-pelan kita terapkan bersama, kita wujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak ya, yang damai, cinta, kasih sayang ya, seperti itu. Tipe manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Menurut Bu Sri ya, saya langsung tanya saja kepada Bu Sri, kira-kira dari 5 teori kontrol guru itu yang mana yang paling ideal adalah manajer. Nah, kira-kira alasannya apa Bu Sri? Kenapa Bu Sri memilih yang manajer seperti itu? Karena hubungan antara guru dan murid bisa kita secara harmonis. Secara harmonis, hubungan antara guru dan siswa didik ya tercipta secara harmonis. Nah, menurut Bu Okta, tipe mana yang paling ideal tadi Bu Okta? Sama manajer ya. Ya, kita yakini dan kita sepakat bahwa posisi manajer lah yang paling ideal. Terima kasih. Sampai sini ada yang ingin kita diskusikan bersama? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya dari 5 kebutuhan dasar murid, 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Nah, keempat tadi ya, selain bertahan hidup, mungkin kita sudah penuhi ya, kita sudah penuhi di sekolah. Selanjutnya tadi 5 teori kontrol guru, ada guru sebagai penghukum, guru sebagai rasa bersalah, guru sebagai teman, sebagai pemantau. Yaitu kesimpulan ya tentang materi ini. Selanjutnya ibu-ibu ya, ada video tentang 5 posisi kontrol guru ya. Untuk dijelasnya mari kita simak bersama. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Biar kapok, cepat.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal. Naren! Yang depan sama semua ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi ilustrasi ya dari masing-masing tema kontrol guru.
sebagai penghukum, membuat rasa bersalah pemantau, manajer. Nah, artinya untuk posisi yang paling ideal tadi ya adalah posisi sebagai manajer, yang mana posisi manajer itu adalah memunculkan motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam diri siswa, bukan karena ada sesuatu yang ingin didapat seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Untuk tujuan pembelajaran kita dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka, yang dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya, dapat mensimulasikan ya segitiga restitusi dengan berbagai kasus. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan restitusi dan kaitannya dengan teori kontrol. Strategi yang pertama, jadi tahapan restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kaitannya dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang tadi ada kasus keterlambatan ya, tidak langsung menghukum atau marah-marah ya, memakinya seperti itu. Jadi ada menstabilkan identitasnya dulu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan, berarti ada alasan kenapa peserta didik kita melakukan kesalahan, divalidasi dulu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Tahapan ketiga dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol, kaitannya dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal, artinya motivasi yang berasal dari dalam diri kita tanpa dipengaruhi apapun. Seperti itu. Tahap 1 tadi menstabilkan identitas ya. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan ya untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalimat berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini beberapa pilihan ya, contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini di tahap yang pertama ya, stabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pilihan kalimat-kalimatnya ya, kalimat-kalimat bahwa ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimat yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru untuk memvalidasi tindakan yang salah tanpa menghakimi, seperti itu. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul tentang keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ya, dan perbedaan yang ada. Nah, ini pilihan kalimatnya, contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika sudah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan kembali tentang keyakinan kelas sehingga anak berpikir untuk mencari solusinya sendiri, ya. Jadi dari anak yang mencari solusi tentang kesalahan yang sudah dibuatnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, tadi tahap pertama menstabilkan identitas. Ya, tahap kedua memvalidasi tindakan yang salah. Tahap ketiga meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Tadi contohnya wajar apabila kita melakukan kesalahan, bahwa manusia memang tempatnya salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, bisa seperti itu. Atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan, untuk menstabilkan identitasnya. Ya, untuk validasi tindakan yang salah, adakah cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhanmu? Atau kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut? Ketiga, keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini tadi terkait dengan segitiga restitusi dari tahapannya, ya, dari tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan restitusi? Jadi restitusi itu tadi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini membantu kita, atau salah satu cara untuk kita menjadi guru di posisi sebagai manajer, seperti itu. Contoh ya, contoh ilustrasi untuk penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu tadi Ibu dan Bapak video Guru ya Mbak. ilustrasi tentang penerapan segitiga restitusi. Ini juga saling terkait antara keyakinan kelas. Jadi ketika ada permasalahan, tahap pertama tadi kita sudah lakukan stabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga kita menanyakan keyakinan kelas, ya keyakinan kita di kelas itu seperti apa yang sudah pernah dibuat. Jadi saling terkait ya antara restitusi dan juga keyakinan kelas seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang bisa didiskusikan. Tidak ada, cukup ya. Jadi terima kasih banyak ya atas waktunya. Mohon maaf saya dan Bu Nurul yang mengganggu waktu ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kesehatan, ya, selalu menjadi guru yang ideal ya di posisi manajer seperti itu. Ya sama-sama kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Ya, saya dan Bu Nurul sekali lagi ucapkan terima kasih. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.